Satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
Shalom PRBK. Lebih semangat lagi. Shalom PRBK. Boleh kita semua bangkit berdiri. Boleh kita kasih salam satu samping kanan kiri kita. Kita katakan shalom, shalom. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau satukan hati kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan kita yang baik. Haleluya. Ya Yesus. Kami percaya kepada Tuhan.
senantiasa dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Amin. 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 Kita mau angkat pujian, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terus semangat kita pujian. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan.
kita kembali persiapkan hati kita. Dia Tuhan kita yang menolong kita dalam keadaan apapun itu. Kami percaya Tuhan. Berganti kasih
kasih Bapa untuk saat-saat yang indah. Kami anak-anak-Mu ada di hadirat-Mu, bersuka cita, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Saat ini kami sama-sama akan belajar, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu memberkati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami supaya kami boleh diberkati oleh kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali teman-teman pemuda PRBK. Shalom. Ya. Oke, baik, pada saat ini sama-sama kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang God's calling atau panggilan Tuhan. Saya akan membawa kita untuk melihat panggilan pelayanan terhadap Yesaya. Yang pertama, kenapa saya ingin berbicara ini, bahwa ini penting buat anak-anak muda. Kita perlu, seperti yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu, kita perlu, selagi kita masih muda, kita perlu memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Di masa muda kita perlu memberikan hidup kita untuk Tuhan, dan bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Karena ada begitu banyak anak-anak muda hari-hari ini yang mereka hidup dengan memenuhi keinginan mereka sendiri, keinginan hedonisme mereka, kesenangan mereka. Sehingga mereka menjadi anak muda yang tidak bisa memberikan dampak bagi masyarakat, mereka tidak bisa memberikan dampak bagi keluarga, bagi gereja secara khusus. Karena mereka mengikuti, melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Dan begitu banyak anak muda yang hidup menikmati dosa hari-hari ini. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan itu indah sekali, apalagi kalau kita melayani Tuhan. Nah, hidup yang dalam panggilan Tuhan itu, untuk memuliakan Tuhan itu adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Jadi selagi masih muda, mari berikan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu bergerak mencari dari dalam perjanjian lama. Kalau kita belajar, Tuhan itu bergerak dari anak-anak muda kebanyakan. Tuhan memilih anak-anak muda untuk menjadi alat Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang panggilan pelayanan ini, khususnya dari Yesaya. Karena Tuhan mencari anak-anak muda yang nantinya akan mengubah dunia ini, termasuk di dalam gereja. Teman-teman ini yang masih muda, yang nantinya mungkin akan jadi majelis, jadi apa. Nah, saudaralah yang akan pola pikir, cara berpikir kalian lah yang nanti akan mengubah sistem di dalam sebuah pelayanan, mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Nah, slide saya sudah ya. Kita lihat ini di dalam Yesaya 6 ayat 8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 6 ayat 8, 1, 2, 3. Lalu, ulang. Kayak masih tidur. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, satu kali saya bertemu dengan sahabat lama saya, teman saya. Dulu kami sama-sama sekolah di sekolah Alkitab. Lalu dia berkata kepada saya sangat menyesal kalau dulu saya terus setia melayani, saya pasti sudah jadi pendeta seperti kamu. Dia bilang sama saya seperti itu. Lalu saya bilang, sekarang kamu buat apa? Sekarang saya kerja kebun, sudah menikah, pokoknya saya cari uang untuk menghidupi istri saya dan anak-anak saya. Lalu saya bilang sama dia, kalaupun kamu tidak menjadi hamba Tuhan atau tidak menjadi pendeta,
tetaplah melayani Tuhan. Karena itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi teman-teman pemuda, saya akhirnya berpikir begini, berapa banyak orang yang akhirnya salah mengerti tentang panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau Allah memanggil kita, maka dalam pandangan banyak orang itu harus jadi pendeta, menyerahkan diri jadi penginjil atau misionari seperti itu. Tapi sebetulnya tidak harus seperti itu, tidak harus begitu. Karena panggilan Tuhan itu ada dua macam, ya. Tolong slide-nya. Yang pertama, panggilan Tuhan ada yang disebut dengan panggilan general calling atau panggilan secara umum. Nah, general calling ini adalah panggilan buat orang-orang, siapa saja orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kemudian dia sudah bertobat, dia hidup sungguh-sungguh, dia lahir baru. Jadi ini terjadi kepada anak-anak Tuhan, panggilan secara umum. Jadi artinya hidup kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Apapun panggilan kita. Jadi itu panggilan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, apakah kita seorang bisnismen, ataukah kita guru, apakah kita dosen, dokter, atau desainer, atau apapun juga, atlet, artis. Nah, ada artis di sini. Jadi semua itu kita harus lakukan bukan sekedar untuk menghidupi kita, bukan untuk sekedar membanggakan kita, tapi kita harus punya satu motivasi yang lebih tinggi dari itu. Apa panggilan hidup kita? Kalau aku jadi artis, saya jadi artis, berarti saya harus memuliakan Tuhan dengan panggilan saya, dengan profesi saya. Kalau saya jadi guru, bisnismen, berarti untuk memuliakan Tuhan, itu panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Bahkan kalau saya jadi pelayan, aktivis gereja, itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kan sekarang sudah banyak yang mulai melayani Tuhan. Nah, itu panggilan umum, general calling. Nah, di dalam panggilan umum ada juga yang namanya panggilan khusus. Ya. Jadi ini special calling, panggilan khusus. Panggilan khusus ini memang khusus untuk beberapa orang, ya. Begitu spesifiknya, begitu khususnya. Yaitu menjadi panggilan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Jadi ada orang yang dipanggil dalam panggilan umum dan ada orang yang dipanggil dalam panggilan khusus. Artinya orang-orang itu dipisahkan oleh Tuhan dari karir yang umum. Ya. Jadi menjadi begitu sangat-sangat spesifik, khusus. Seperti orang-orang Lewi. Dari 12 suku Israel, orang Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, untuk tidak bekerja secara profesional seperti 11 suku yang lainnya. Mereka ada yang bercocok tanam, ada yang profesinya seperti kuli bangunan seperti itu, ahli dalam bangunan lah seperti itu. Atau juga ada yang di dalam ahli dalam berkebun atau yang lain-lain. Mereka itu bekerja seperti itu dan ada yang mungkin sebagai pegawai atau prajurit, bangsawan. Nah, seperti itu. Mereka bagiannya di situ. 11 suku yang lain. Dan mereka dikhususkan, hidup mereka dikhususkan seperti itu, ya. Nah, beda dengan orang-orang suku Lewi. Dia dikhususkan Tuhan konsen untuk memelihara kerohanian orang-orang Israel. Nah, yang ke-11 suku itu memberi kehidupan buat mereka. Ada persembahan yang diatur oleh Tuhan, termasuk itu perpuluhan. Dulu suku Lewi itu hidup seperti itu.
Nah, sampai sekarang seperti itu, orang-orang yang melayani Tuhan harusnya seperti itu. Nah, sekarang pun ada panggilan khusus, orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam skop yang lebih sempit, ya. Seperti yang saya bilang tadi, seperti hamba Tuhan. Apakah dia misionari, apakah dia gembala, apakah dia penginjil, itu mereka, bagian mereka. Tidak mengerjakan pekerjaan lain, tapi betul-betul seluruh hidupnya, segenap hidupnya, hatinya untuk melayani Tuhan. Mereka yang memelihara kerohanian jemaat, seperti saya, Pendeta Meta, Pendeta Sri, dan yang lain-lain. Jadi dia khusus, panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, memelihara kerohanian jemaat, termasuk saudara-saudara. Nah, teman-teman pemuda, apakah panggilan kita general calling, apakah panggilan kita special calling, itu tidak jadi soal. Yang penting bagi kehidupan kita, bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam panggilan kita. Nah, panggilan apapun itu, apapun bentuk panggilan Tuhan bagi kita, maka kita tidak akan pernah menolak. Nah, ya, ini dia. Kita tidak akan pernah menolak kalau kita menyadari dua hal ini. Ini akan kita belajar, kita renungkan sama-sama. Yang pertama, siapakah Allah yang memanggil kita? Pernahkah teman-teman di dalam kehidupannya merenung sejenak atau di dalam doanya merenung, siapakah engkau Tuhan? Siapakah Tuhan? Bagaimanakah Tuhan itu sesungguhnya? Jadi ada orang yang akhirnya tidak mengalami special calling ini, bahkan juga tidak mengalami general calling ini dalam kehidupannya. Dan hidupnya hanya untuk profesinya, hidupnya hanya untuk mencari uang, bekerja. Tidak salah kita bekerja, tetapi kalau kita menyadari kita bekerja, tapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hidup hanya untuk materi, ini yang persoalan. Karena sebenarnya hidup kita, siapapun kita dari muda itu, hidup kita diciptakan, bahkan masih dalam kandungan, firman Tuhan bilang kita sudah ditenun, Tuhan sudah kenal kita. Jadi hidup kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita bekerja, apapun profesi kita, pelajar pun, masih belajar pun, kita harus memuliakan Tuhan. Tetapi banyak orang menolak, banyak orang asik dalam kehidupannya, apalagi anak-anak muda, mau menikmati semua apa yang dia alami. Kesenangan-kesenangan anak-anak muda, dia mau masuk di situ semuanya, mengalami itu. Dia tidak pernah mau memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi banyak orang yang menolak hal-hal seperti ini. Banyak orang yang asik dengan kehidupan duniawi ini. Nanti sampai tua, sampai sakit-sakitan, baru dia mikir, untuk apa ya? Untuk apa saya hidup ya? Itu sudah terlambat. Nah, oleh karena itu, saya tidak ingin kita menjadi anak-anak muda nanti menyesal kalau sudah tua, baru menyesal kalau sudah tua. Sudah sakit-sakitan, baru menyesal. Itu sayang sekali. Nah, mari kita persembahkan kehidupan kita sebagai anak muda untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidak menolak panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, itu tadi kita harus tahu siapa Allah yang memanggil kita. Kalau kita tahu siapa Allah yang memanggil kita, maka percayalah, kita pasti tidak akan menolak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah kerja di tol tahun 96-97. Siapa yang kecuali Ibu Meta atau yang lain yang sudah lahir di tahun itu? Yang belum lahir di tahun itu, yang belum lahir. 96, banyak. Saya pernah kerja di situ. Di Sutami sana, Olimpik, ya, di Olimpik. Nah, di tempat itu ada orang yang mestinya orang datang jam 7:30, jam 8 kerja.
Itu kami cek log, sudah ada cek lognya. Nah ada seorang bapak yang botak sekitar 60-an umurnya, namanya Pak Yusuf, saya tidak bisa lupa. Setiap kali dia datangnya jam 11, jam 12. Datang kemudian dia jalan, masuk langsung di ruangan manajer, keluar masuk lagi, beberapa saat dia duduk, dia keluar masuk lagi. Bahkan direktur saya waktu itu, Pak Jeffrey, kalau dia lewat dia juga diam dan nunduk-nunduk. Nah, dia begitu bebas. Tidak, bahkan orang sangat menghormati dia. Enak sekali kerjanya. Jadi ajaib sekali sampai pemimpin-pemimpin lain itu tunduk sama dia. Belakangan baru saya tahu, ternyata orang itu, waktu kami cerita-cerita, sudah lama saya kerja, saya baru tahu ternyata Pak Yusuf itu, dia pemilik perusahaan itu. Makanya dia bebas masuk kiri kanan tidak ada yang menghalangi, bahkan manajer direktur kami pun tunduk-tunduk. Ternyata dia pemilik. Makanya waktu dia meminta mungkin pertanggungjawaban tidak bisa ditolak. Nah, kebanyakan orang menolak menerima panggilan Tuhan karena dia tidak menyadari Tuhan itu siapa. Sahabat Perbeka, yang pertama kita harus mengenal Tuhan. Bahwa dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia adalah Almighty God. Coba slide-nya. Dia adalah pencipta kita. Nah, waktu Yesaya melihat penglihatan itu, teman-teman, dia belum mengenal Allah, dia belum mengenal Tuhan terlalu dalam menurut saya. Dia belum tahu, dia belum mengenal Allah sesungguhnya, dia belum menyadari bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Walaupun Yesaya saat itu umurnya kira-kira saat itu 25 tahun, masih muda. Kemungkinan besar dia anak seorang bangsawan kerajaan Yehuda. Dia hidup dan aktif dalam pelayanan spiritual waktu itu. Kemungkinan dia juga sudah berkhotbah. Bisa jadi dia juga sudah menjadi pembimbing kerohanian orang-orang istana. Keren sekali. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang pertama, ketika Raja Usia meninggal di ayat pertama dalam bacaan itu, dalam tahun matinya Raja Usia, di pasal 6-nya, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan di kata keterangan di ayat yang pertama di situ. Ketika tahun matinya Raja Usia. Jadi ini bukan sekedar mau menunjukkan penglihatan Yesaya pada saat itu dalam tahun matinya Raja Usia. Tetapi juga ini mau mengatakan kenapa Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Yesaya ketika dia sudah mati. Ketika Usia mati, Raja Usia mati. Nah saat itu kemungkinan besar Yesaya ini dalam keadaan frustasi, dia stres. Apa yang membuat dia frustasi? Karena Usia itu, raja itu, yang betul-betul menjadi teladan bagi banyak orang, 52 tahun dia memimpin kerajaan Yehuda. Pak Harto itu, ada yang masih tahu Pak Harto? Ada yang tahu, pernah dengar namanya Pak Harto, Soeharto? Dia memimpin di Indonesia berapa tahun? Tahu berapa? Ya? 32 tahun. Tapi terasa begitu lama sekali. Ini 52 tahun dan dia punya pemerintahan yang besar sekali. Hebat sekali, maju sekali pemerintahannya. Negara Yehuda jadi maju. Dia memerintah dari umur 16 tahun untuk menggantikan bapaknya Amasya. Waktu dia memerintah, pada awalnya dia takut Tuhan. Dia bawa Israel untuk menyembah Allah.
Dia membawa bangsa Israel untuk takut kepada Allah. Kemudian Tuhan memberkati kekuatan ekonomi, semuanya diberkati, militernya maju sekali. Dan negara-negara yang lain takut sama mereka. Tetapi setelah tua, setelah dia sukses, setelah dia berhasil, inilah yang namanya manusia. Dia kemudian lupa daratan. Dia mulai melupakan Tuhan, dia mulai menyanjung dirinya sampai satu kali. Dia melakukan kesalahan fatal. Dia masuk ke ruang kudus, di mana seorang raja pun tidak boleh masuk di ruang kudus itu. Dia langgar peraturan, hanya imam besar yang boleh masuk di ruang itu. Tapi dia melanggar, aturan itu dia langgar. Dia membakar ukupan di ruang kudus, padahal itu pekerjaan imam. Allah hanya boleh memperbolehkan seorang imam, raja pun tidak boleh untuk membatasi kekuasaan Tuhan. Imam-imam lain mengejar dia dan melarang, Tuhan jangan lakukan pembakaran itu, tidak boleh Tuhan. Dia merasa saya raja 52 tahun. Dia merasa saya berkuasa, saya yang membuat kerajaan Yehuda maju. Dia marah orang-orang dan dia membakar ukupan itu. Kemudian Tuhan marah, dia keluar dari situ, dia kena kusta. Setelah itu dari situ dia kemudian diasingkan, diisolasi. Jadi sejak dulu sudah ada istilah isolasi mandiri. Dia diisolasi karena dia kusta. Tidak ada seorang pun sampai akhir hidupnya, tidak ada seorang pun yang bisa menengok dia atau melihat dia atau orang lain yang melihat dia. Nah, ketika Uzia meninggal ini, Raja Uzia meninggal, Yesaya frustasi. Yesaya duduk di bait Allah, dia menatap bait Allah. Mungkin sebagai anak muda dia berpikir, raja yang begitu besar, raja yang begitu diagungkan, raja yang begitu diandalkan, meninggal. Siapa yang akan menangani, siapa yang akan mengganti untuk memerintah rakyat? Siapa yang akan mengatasi persoalan-persoalan rakyat Yehuda yang begitu banyak, kompleks sekali. Tetapi teman-teman, ketika dia frustasi karena raja meninggal ini, makanya dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika dia frustasi, sekarang Allah menunjukkan dirinya. Yesaya, lihat aku. Mungkin seperti itu. Bukan Uzia yang mengatur hidupmu, maksudnya Raja Uzia. Bukan dia yang mengatur hidupmu. Bukan raja itu yang mengatur kerajaan Yehuda. Bukan dia yang mengatur dunia, tapi aku. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, kata firman Tuhan. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bisa bayangkan seperti itu. Sangat mengagumkan, sangat menakutkan juga. Jadi di sini Tuhan membuka penglihatan kepada anak muda yang bernama Yesaya ini. Ini penting sekali untuk menyadarkan Yesaya, jangan menyandarkan nasibmu, jangan menyandarkan hidupmu kepada seseorang. Jangan sandarkan harapanmu, hidupmu, masa depanmu kepada seseorang. Pada orang yang hebat bagaimanapun. Jadi sejarah dunia, bumi ini bukan terletak pada seseorang, tetapi kepada aku, kepadaku, kepada Tuhan. Nah, ini penglihatan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Nah, teman-teman, Raja Uzia meninggal, tapi Allah tetap bertahta. Kalau kita tahu dia Allah, kita mengenal Allah, dia adalah Lord Almighty. Dia Allah yang besar dan luar biasa. Saya percaya kalau kita mendapat panggilan Tuhan untuk memuliakan Dia, kita tidak akan pernah menolak panggilan itu. Kalau tidak, berarti kita tidak mengerti bahwa itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Jadi kalau ada panggilan Tuhan untuk diri kita, dalam hidup kita, apapun profesi kita, apalagi melayani Tuhan di gereja, pikirkan itu baik-baik dan hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, kita tidak akan pernah menolak panggilan Tuhan atau melayani Tuhan selagi kita masih muda di gereja ini, kalau kita bisa mengenal siapa Tuhan.
Yang kedua, jadi yang pertama dia adalah Allah yang kalau kita mengenal, kita tidak akan menolak panggilan Tuhan kalau kita mengenal Tuhan, ya. Yang pertama dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang maha besar. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang kudus, He is holy. Jadi kita tidak akan pernah menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk memuliakan dia. Kalau yang pertama, kita mengenal dia, siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang Almighty. Yang kedua, dia His holy. Dia Allah yang kudus. Di ayat yang kedua, saya baca buat kita. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Ayat yang kedua dan ketiga, bisa ditampilkan. Ayat 2, para serafim, supaya dilihat ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Kok Kelvin bisa bantu? Yesaya 6 ayat 2, supaya teman-teman bisa lihat. Jadi saya baca ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Ya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, 6 sayapnya. Yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, Allah, Tuhan sengaja membuka sedikit penglihatan untuk Yesaya. Dia melihat malaikat bernyanyi yang bersayap 6. Waduh, luar biasa sekali. Kalau kita coba mengimajinasikan, waduh. Jadi jelas digambarkan, ini luar biasa sekali. Ini betul-betul pasti menerangi tempat itu. Jadi malaikat kadang-kadang dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut the burning ones. Jadi makhluk yang bercahaya. Kalau di dalam waktu bertemu di rumput Musa ya. Ya. Ada rumput yang bernyala-nyala, itu pakai istilah itu. Seperti makhluk bercahaya seperti itu. Jadi mereka pun serafim ini tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Kan mereka sekarang bertemu dengan Allah yang kudus, the Holy One, hadir bersama-sama. Serafim juga makhluk yang kudus. Bisa bayangkan bagaimana ketika mereka sama-sama ketemu, waduh begitu mengagumkan. Ada sesuatu yang luar biasa muncul. Ini yang dilihat oleh Yesaya. Nah, bayangkan serafim ini punya 6 sayap. Yang 2 ditutup untuk kakinya, karena mungkin merasa seperti tidak layak, padahal malaikat ini tidak pernah berbuat dosa. Yang 2 dipakai untuk menutup wajahnya. Yang 2 dipakai untuk melayang-layang. Kenapa? Karena dia bertemu dengan the Holy One, Allah yang kudus. Dia tidak sanggup melihat Tuhan yang kudus itu. Wah, ini luar biasa. Jadi apa dampak penglihatan dari Yesaya ini? Kalau serafim saja yang dengan kekudusan Tuhan dia begitu sepertinya tidak mampu melihat, padahal mereka tidak pernah berbuat dosa, apalagi Yesaya. Pasti dia gentar sekali. Nah, teman-teman pemuda, ketika kita tahu siapa yang memanggil kita, dia adalah Allah yang kudus. Pasti kita tidak akan berani menolak. Pasti kita tidak akan berani menolak. Kalau Tuhan mau memanggil kita, kalau Tuhan mau mendekati hidup kita yang tidak layak ini, bagaimana kita bisa menolak? Ini adalah sebuah kehormatan. Ini adalah sebuah panggilan yang luar biasa kalau teman-teman pemuda dari masa muda ini sudah mau melayani Tuhan di tempat ini. Karena itu mari kenali Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah Almighty. Dia Allah yang besar. Dia adalah the Holy Ones. Dia Allah yang kudus. Kudus, sangat kudus dari penglihatan yang dilakukan ini. Maka percayalah, kalau Tuhan mempercayakan pelayanan kepada saudara, kenali ini. Terima panggilan itu, lakukan dengan segenap hati untuk memuliakan Tuhan.
Yang terakhir. Apapun bentuk panggilan kita, kalau kita tidak akan pernah menolak panggilan itu. Kalau kita menyadari dua hal ini tadi. Yang pertama, kita mengenal siapa Allah yang memanggil kita. Tadi dua itu saya sudah sampaikan. Dia Allah Almighty, dia Allah yang besar. Kemudian yang kedua, dia Allah yang kudus. Yang kedua, apapun bentuk panggilan Tuhan bagi kita, kita tidak akan menolak. Kalau kita menyadari yang terakhir, siapakah diri kita. Jadi waktu kita lihat kisah Yesaya, dia kemudian menyadari dirinya, aku orang berdosa. Kalau saudara baca situ, aku orang yang najis bibir, aku hidup di tengah-tengah bangsa yang begitu najis, bangsa yang berdosa. Aku najis bibir, siapakah aku Tuhan? Wah, ini sungguh menggetarkan sekali. Waktu dia melihat seperti itu, dia lihat dirinya, dia orang berdosa. Awalnya dia hidup seperti dia tidak tahu kalau dia itu berdosa. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sadar. Dia lihat kekudusan Tuhan, dia sadar. Ternyata saya ini berdosa. Saya orang yang tidak layak. Saya najis bibir. Dia berkata, aku celaka aku. Nah, kalau kita menyadari siapa kita orang berdosa. Kita orang yang tidak layak. Tapi Tuhan datang menghampiri kita untuk memanggil kita. Percayalah, kita tidak akan menolak panggilan itu. Hanya orang yang berdosa, yang merasa tidak berdosa, yang akan hidup dalam kesombongan mereka, dia akan menolak semua panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi waktu kita menyadari kita orang berdosa, kita melihat kekudusan Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah menolak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, karena waktunya sudah mulai habis, jadi ada dua panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Di dalam panggilan apapun, profesi apapun, yuk mari kita muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada panggilan Tuhan untuk melayani dalam gereja, jangan tolak, itu anugerah terbesar. Siapa tahu Cece Inca mau jadi pendeta. Itu panggilan Tuhan. Karena itu dalam hidup kita mau enggak kita berkata kepada Tuhan, ini saya Tuhan. Pakai hidupku untuk memuliakan. Gunakan aku seumur hidupku dari muda sampai tua untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman pemain musik mari silakan. Nah, ini panggilan Tuhan. God's calling yang kita pelajari pada sore malam hari ini. Kiranya bisa berbicara di hati kita bahwa ternyata hidup ini apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak akan menolak panggilan itu kalau kita mengenal siapa Allah. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang kudus. Kemudian kita tidak akan menolak kalau kita menyadari siapa kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini menjadi doa kita. Haleluya. This is my desire
Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu, pimpin kami dalam kebenaran-Mu, bawa hidup kami mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Tiap waktu nyatakan jalan-Mu. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah belajar dari kebenaran-Mu. Hamba berdoa biarlah kiranya kebenaran ini terus menjadi bagian kami, untuk kami tetap hidup untuk memuliakan Tuhan apapun profesi kami. Hamba berdoa pakai anak-anak muda di tempat ini untuk melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan di tempat ini, sehingga di masa muda mereka sungguh-sungguh mereka mengalami kebahagiaan, hal-hal yang luar biasa karena mereka memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah boleh diberkati hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Septe Tagoa yang sudah menjadi sumber berkat lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami berdoa Tuhan terus memakai pelayanan Om Septe khususnya di tempat ini untuk boleh melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Oke, kita akan masuk dalam warta kita minggu ini untuk warta PRBK. Untuk minggu depan kita akan bersama-sama beribadah kembali di tempat ini dengan pembicara Pendeta Meta, kemudian worship leader Saudari Tessa, singers Saudara Febri dan Saudari Jessica, warta Saudari Gracia, kemudian tim protokol kesehatan dan persembahan Saudari Lydia dan Saudara Gio, kemudian multimedia dari teman-teman yang melayani di tim multimedia. Kemudian kami juga menghimbau buat teman-teman yang melayani sebagai WL, singers dengan pemain musik. Minggu depan kita akan adakan pertemuan setelah ibadah selesai, ibadah PRBK, mungkin sekitar pukul 6:30. Selesai ibadah kita akan bersama-sama mengevaluasi pelayanan kita yang sudah berjalan mungkin hampir selama 1 tahun. Sudah lama sekali kita tidak pernah evaluasi, karena itu kami mohon teman-teman untuk boleh menghadiri ibadah minggu depan. Jadi pulangnya kita boleh sama-sama mengevaluasi pelayanan kita, baik kita sebagai WL, sebagai singers maupun kita sebagai pemain musik. Kemudian teman-teman yang rindu untuk melayani dalam bidang apapun, boleh langsung hubungi Cenca, Saudari Felicia, yang punya kritik dan saran, yang rindu didoakan, yang butuh konseling atau curhat, boleh juga hubungi kakak pembina kita, ada Kak Meta, ada Kak Ati dan Cesri, bisa juga ke Cenca. Oke, mungkin itu saja warta untuk minggu ini. Kita akan memberikan persembahan hari ini. Hari ini kita akan memberi sebanyak 1 kali saja. Oke, teman-teman yang bertugas untuk melayani, saya persilahkan untuk mempersiapkan diri dan saya kembalikan ke worship leader. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Tolong memberkati persembahan ini agar dapat digunakan bagi pekerjaan pekelebaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik.
sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Boleh kita coba bangkit berdiri. Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar lagi kemuliaan Yang Agung. Kamu Tuhan, besaranmu lebih segalanya. Ku beri yang terbaik. Saya persilakan kepada Kak Meta. Ya, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi kami. Kami menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu panggilan kami ada di dalam Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Septa yang sudah melayani kami. Urapan Tuhan terus ada atas hamba-Mu. Pengurapan yang Tuhan berikan kepadanya semakin luar biasa dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan di tempat ini, bahkan di mana saja tempat Tuhan percayakan. Bahkan semua teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka. Pengurapan yang daripada Tuhan selalu baru atas kehidupan mereka, sehingga dalam pelayanan kami, pelayanan anak-anak muda-Mu, mereka boleh semakin giat lagi melayani Tuhan, semakin lagi memperbesar kapasitas mereka di dalam Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah hadir sore hari ini, kami percaya pengurapan Tuhan ada atas kami. Waktu kami akan pulang, kami pulang tidak sama lagi seperti waktu kami datang. Kami dibaharui, kami disegarkan, kami menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang sore hari ini, biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami. Waktu kami tiba di tempat kami tiba dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh menikmati sisa hari ini di dalam kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu, Tuhan terus berkati gereja-Mu dalam apapun yang kami kerjakan di gereja ini. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati pembangunan gereja kami. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini. Berkat urapan Tuhan selalu ada atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. PRBK, Tuhan Yesus memberkati.